Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas tentang kesehatan dan dunia hipnoterapi. Bagi teman-teman yang ingin belajar hipnotis, dengarkan video hari ini karena cukup menarik sebelum Anda belajar hipnotis. Oke, bagaimana hipnotis itu bekerja? Ini penting banget bagi rekan-rekan yang mau belajar. Dan bagaimana kejahatan hipnotis itu bisa terjadi. Oke, dokter akan menjelaskan secara sangat sederhana sehingga sangat mudah untuk dimengerti. Jadi kalau kita bicara hipnosis, kita berbicara soal pikiran manusia. Secara fungsi, pikiran manusia kita bagi menjadi dua untuk menyederhanakan, yaitu fungsinya sebagai fungsi pikiran sadar dan fungsi pikiran bawah sadar. Setiap orang mengalami kedua fungsi ini. Pada saat momen tertentu, maka fungsi pikiran sadarnya yang akan aktif. Pada saat tertentu pula, maka pikiran bawah sadarnya yang akan aktif. Nah, fungsi bawah sadar inilah yang membuat seseorang bisa saja mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Kemudian bisa saja orang ini mengalami trauma karena masa lalu, misalnya kecelakaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan karena fungsi pikiran bawah sadar, orang bisa melihat hal-hal gaib. Nah, rasa takut terhadap sesuatu yang sederhana seperti kecoa atau kita kenal dengan nama fobia, ini juga disebabkan oleh pikiran bawah sadarnya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin kita alami, yang sulit kita hilangkan, misalnya kebiasaan terlambat bangun, kebiasaan ngupil, menguap, sendawa setelah makan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa hilang kalau kita bisa mengubah pikiran bawah sadarnya. Nah, bagaimana hipnotis mampu mengubah itu semua? Jadi kalau kita berbicara bagaimana hipnosis mampu mengubah hal-hal tersebut, berarti kita juga harus bicara soal gelombang pikiran manusia. Jadi gelombang pikirannya harus dibuat serendah mungkin frekuensinya, yaitu gelombang alfa dan theta. Karena ketika orang berada di gelombang alfa dan theta inilah orang tersebut mengalami keadaan yang disebut trans. Nah, kalau trans berarti orang ini mudah mengalami sugesti. Sehingga kalau kita melakukan sugesti pada saat gelombang pikirannya di alfa dan di theta, kita bisa mengubah orang tersebut yang tadinya cemas, takut, khawatir menjadi sosok yang lebih tenang, lebih sabar, lebih berani, bahkan merasa bahagia, happy, dan senang. Kemudian trauma. Jadi trauma ini kita akan ubah orang tersebut sehingga ketika dia mengalami trauma di masa lalu, itu kita anggap adalah trauma hal yang biasa. Setiap orang bisa mengalaminya. Sehingga ketika orang itu teringat dengan peristiwa trauma itu, dia tidak akan mengalami lagi rasa takut. Dan dia menjadi sosok yang berani. Yang tadinya takut dengan ketinggian, itu menjadi orang yang lebih berani. Yang tadinya mungkin takut dengan gelap, rasa khawatir, takut dengan seperti keramaian, itu menjadi sosok yang lebih berani, lebih familiar dengan keadaan yang tadinya ditakuti. Nah, kalau hal-hal gaib, itu orang tersebut tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Karena mungkin pikiran bawah sadarnya sudah dikuasai dengan hal-hal tersebut. Misalnya
Dari kecil dia selalu mendengar cerita dari keluarganya, dari kedua orang tuanya, ya, maupun dari film-film tentang mistik, tentang hal-hal gaib. Dan itulah yang kadang bermanifestasi di usia dewasa, dia mampu melihat hal-hal yang gaib. Nah, inilah kita ketika kita menguasai hipnosis, kita bisa mengubah orang tersebut untuk lebih mengerti mana imajinasi dan mana realita. Fobia terhadap sesuatu pun kita bisa hilangkan. Bahkan kebiasaan yang tadinya buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Caranya bagaimana kita bisa membuat orang trans dan bagaimana kita bisa membuat seseorang gelombang pikirannya dibuat lebih rendah frekuensinya bahkan sampai theta, itu dengan membuat orang tersebut mengalami rileks, lebih nyaman, dan intinya klien kita atau orang yang kita rencanakan untuk hipnotis, dia percaya dengan kita, dia lebih believe dengan kita. Karena ketika dia percaya, dia rileks, maka kita bisa mensugesti dia dengan lebih mudah. Nah, bagaimana kejahatan yang berbau hipnotis itu bisa terjadi? Karena dia memanfaatkan gelombang pikiran seseorang, yaitu orang tersebut dibuat lebih trans oleh si penjahat ini. Kemudian orang itu tanpa sadar dia sebenarnya sudah mengalami keadaan yang disebut trans. Nah, ketika orang dalam keadaan trans, maka orang itu bisa disugesti, bahkan disugesti untuk kejahatan, untuk keuntungan bagi orang yang melakukannya. Misalnya, habis dia buat orang itu trans, maka dia bisa minta dompetnya, minta HP-nya, minta kartu ATM-nya, dan orang itu memberikannya dengan sukarela karena kesadarannya di bawah sadar, dan itu disebabkan karena terlalu believe dengan orang baru. Jadi teman-teman, untuk menghindari kejahatan ini, maka teman-teman harus cukup hati-hati karena kita sulit sekali untuk mendeteksinya. Jadi cukup hati-hati, waspada ketika kita berhadapan dengan orang yang sama sekali baru. Orang yang kita tidak pernah kenal, tapi berbuat sok baik, sok dekat. Nah, kita harus waspada. Jangan-jangan kita mau dihipnotis, ya. Jadi rekan-rekan, cukup demikian. Bagi teman-teman yang mau belajar hipnotis, begitulah cara kerja hipnotis dan bagaimana kejahatan hipnotis itu bisa terjadi. Jadi tetap waspada dan semangat.